Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya pengen tanya batasan kepatuhan seorang istri itu kapan dia wajib patuh, kapan dia boleh untuk tidak patuh, itu seperti apa Buya? Karena pernah ada seorang yang bertanya, ya seorang istri begitu Buya, yang ya tidak bahagia di dalam rumah tangganya karena punya suami yang kurang perhatian juga, dan juga melarang istrinya itu salah satunya termasuk tidak boleh dandan Buya, sama sekali tidak boleh dandan, tidak boleh perawatan juga, dan tapi suaminya nikah lagi dengan perempuan yang dandanannya heboh gitu tuh ya. Terus akhirnya dengan wanita yang kurang baik yang memang suka, dan sehingga istri terpukul begitu dengan melakukan gitu. Satu sisi dilarang, tapi satu sisi suami malah memilih yang seperti itu begitu Bu ya, sehingga terluka. Dan akhirnya seperti apa Bu ya solusinya? Apakah sabar saja ataukah mungkin sampai batas boleh kalau saat terlalu sakit atau bagaimana? Apakah dosa tidak jika dia memilih berpisah atau gimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pertanyaan dari baik, insya Allah terima kasih atas pertanyaannya. Seorang istri hendaknya patuh kepada suami biarpun dalam urusan mubah menjadi wajib. Misalnya seorang suami mengatakan duduklah kau di atas kursi itu, maka wajib seorang istri patuh. Sama dengan pada seorang ibunda yang semula mubah akan menjadi wajib. Tentunya itu semuanya adalah jika tidak memberatkan bagi seorang sang istri. Perintah-perintah, jangan mentang-mentang perintahnya harus didengar tapi semaunya sendiri. Kau naik tangga sana loh. Naik tangga adalah mubah. Tapi naik kelapa ngapain naik pun kelapa? Jadi maksudnya perintah-perintah yang sifatnya adalah ada manfaatnya, wajar, maka seorang istri hendaknya mematuhinya. Kemudian ada pun masalah larangan untuk berdandan, unik. Kalau larangan untuk berdandan karena mungkin ada sebagian wanita, sebagian suami yang karena hirohnya tinggi, cemburunya tinggi, takut istrinya itu kalau berdandan itu kebablasan sampai di luar pun dandanannya berlebihan. Ada karena cemburu di dalam hatinya. Semula waktu pertanyaan itu sepotong, bagaimana jika seorang suami melarang istrinya berdandan, kami agak sedikit adem sebetulnya. Karena apa? Mungkin dia adalah seorang suami yang cemburunya tinggi sehingga tidak ingin istrinya dandanannya di luar. Tapi di sisi lain tak tahunya dia menikah dengan orang yang dandanannya menor. Wah, ini bisa saja ini penyakit di dalam suami tersebut. Kenapa? Biasanya ingin mencari pembenar. Bahwasanya kenapa dia harus melakukan yang demikian. Jadi istri yang pertama dijelek-jelekin dulu biar ini. Jadi yang dikhawatir niatnya jelek. Kalau seandainya niatnya adalah untuk menjaga istri agar tidak berdandan, menjaga istri agar tidak berdandan karena cemburu adalah sesuatu yang baik. Sehingga cintanya kepada istri tidak berkurang. Bahkan cintanya kepada istri akan semakin tambah kapan? Di saat istri patuh, karena berangkat dari kecemburuan. Banyak seorang suami tidak ingin istrinya dandan di depan orang. Kamu hanya untukku saja kok. Ya ada ngomong gitu. Kalau itu niatnya bagus, akan tapi ternyata dengan yang satunya tidak punya cemburu. Malah suruh dandan. Ini tidak. Ada apa itu semuanya? Kenapa semacam itu? Mestinya kalau mengizinkan dandan untuk yang kedua, yang pertama juga. Atau mungkin kita perlu bertanya lagi, mohon maaf. Tidak bisa disalahkan seorang suami. Bisa saja suami itu niatnya menjadi jelek. Karena apa? Ingin cari pembenar. Karena istriku begitu, nggak benar, nggak pernah dandan, makanya saya nikah lagi. Ada ini alasan yang dibuat-buat. Bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi seorang istri itu, mohon maaf, dilarang begitu karena istri yang kedua adalah baik, benar. Karena apa? Biarpun berdandan dia terhormat, terjaga, tapi istri yang pertama bisa saja nggak benar, makanya dilarang, harus dilacak secara sesungguhnya. Istri yang keduanya ngambil artis organ tunggal Bu ya. Oh, masya Allah, misalnya. Wah, ini bermasalah. Kalau memang pertanyaan semacam itu, enggak, akan tapi memang kita tidak bisa mudah menyalahkan. Hanya di dalam melacak itu hendaknya hati-hati. Bisa saja tadi seorang istri yang pertama itu memang orangnya tidak terhormat sehingga sang suami melarang berdandan. Dan kalau sudah dandanan tidak karu-karuan kemana-mana ini, maka dilarang oleh istri. Mungkin berarti yang salah adalah istri. Bisa saja yang salah adalah suami. Maka dalam menyelesaikan masalah ini tidak mudah, harus kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasan wahai suami melarang istrimu dandan yang pertama itu? Kenapa yang kedua kau izinkan? Atau mungkin yang kedua itu adalah kita tidak bisa prasangka buruk kepada siapapun, cuman untuk mencari-cari. Itu hendaknya kita harus ngomong dengan yang laki-laki, ngomong dengan yang perempuan.
Bisa saja dia menikah dengan orang yang katanya organ tunggal tadi. Mungkin dalam masa transisi mau dirubah lagi sampai dia tidak senang dengan dandanan menor. Dia seorang suami yang pintar. Alangkah banyaknya seorang suami yang baik, lihat, bisa merubah istri dalam waktu singkat dia. Dari pakai rok pendek menjadi orang pakai berjilbab yang sempurna. Ada? Mungkin juga semacam itu tujuannya. Satu sisi mungkin seorang suami dia punya kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Mungkin istrinya tidak bisa mencukupi dalam hal ini. Dan menikah lagi bukan sebuah aib asalkan benar caranya, akan tapi lihat. Dia di saat seperti itu, mungkin dia ingin membuat perubahan, kita tidak tahu. Tapi ingat, semuanya harus koreksi diri. Bisa saja, kalau niatnya suami jelek, Allah Maha tahu. Bisanya itu, dijelek-jelekin istrinya biar, ini kamu memang begitu, makanya begitu. Mungkin akan izin sama ibunya, nggak boleh tawanya. Akhirnya alasannya apa? Memang lihat Mi, dia nggak pernah dandan dan sebagainya. Lihat gimana saya tidak nikah lagi? Mungkin dia, bisa saja, mungkin. Jadi istri yang pertama dijelek-jelekin, dijadikan nggak baik, bisa saja. Tapi ibunya tidak akan jadi suudon. Akhirnya kita tidak tahu melacak siapa yang salah di sini. Jadi kalau pengen menyelesaikan masalah, kemungkinan kesalahan itu harus ada semuanya. Bisa jadi itu adalah seorang suami yang memang sebetulnya dalam diri pribadinya adalah pengen. Cuman ada seorang yang ada ikrar, mungkin orang yang dinikahi sudah berjanji, nanti kalau saya nikah denganmu saya akan berubah dan sebagainya. Dan dia orang, mungkin bapaknya yang baik tiba-tiba kepleset. Mungkin suami bapaknya ngomong, nikahilah anakku itu, tidak apa-apa, jadi istri kedua, biar berubah. Dari bapaknya yang baik, nanti didukung bisa perubahan. Jadi intinya begini, tidak boleh kalau menyelesaikan permasalahan keluarga, ini biasanya harus didatangkan bareng-bareng. Kita dengar dari dua belah pihak. Sebab bisa saja seorang istri yang nggak benar. Seorang istri yang tidak benar. Makanya seorang istri ada dandanannya, Masya Allah. Tapi ya begitu, untuk orang lain. Jadi istri nggak benar. Maka seorang suami larang, jangan, kau tidak, saya tidak setuju kalau berdandan. Kenapa? Kalau sudah berdandan, kamu gak karu-karuan. Mungkin istrinya terlalu cantik. Jadi mungkin sekali. Jadi kalau urusan keluarga ini harus dilacak semuanya. Mana yang salah? Agar nanti dibenahi. Kalau salah yang istri, perlu benah diri. Mungkin suamimu melarangmu pakai dandanan karena dia cinta kepadamu dan menjaga kehormatanmu. Sisi lain, seorang suami menikah dengan wanita semacam itu, ya jangan prasangka buruk dulu dong. Bisa saja dia ingin. Pokoknya jangan bohonglah wahai para suami. Ada suami itu pengen sok jadi pahlawan ini. Kadang-kadang nikah saja alasannya untuk berdakwah dan sebagainya. Kita ingat guru kami ingatkan. Kalau pengen menikah karena urusan syahwat, katakan jangan pakai agama dakwah. Kenapa kamu menikah? Saya ingin menyebarkan dakwah dengan cara ini. Dakwah kau tumpangkan syahwat di atas. Kalau pengen menikah, nikah dengan cara yang benar, akan tapi jangan pakai atas nama. Ada sampai sebuah kisah ini. Makanya alasan yang tulus itu perlu. Seseorang pengen melakukan seperti itu, menikah lagi dan sebagainya. Apalagi ada tanda-tanda kok seperti itu. Kenapa? Istri yang pertama gak boleh dandan, istri kedua boleh. Intinya harus niatnya benar karena Allah. Suatu ketika ada dikisahkan, ini kisah. Ada suatu ketika ada orang, kakak beradik datang kepada tempat pemukiman orang-orang yang pengungsi dari Bosnia, pengungsi ini. Ini semacam guyonan, tapi ya begitulah hakikatnya sebagian orang nuruti syahwat. Kisahnya adalah ada seorang kakak beradik itu datang kepada pemukiman pengungsian wanita-wanita Bosnia yang waktu itu kan banyak pembunuhan dari Serbia, perampokan segala macam, sehingga banyak yang ternodai, sehingga banyak wanita diasingkan. Setelah diungsikan, dipromosikan bahwasanya siapa yang bisa menolong dari saudari-saudari ini ya yang mau menikahi biar terawat nanti. Wah, banyak berebut. Ingin menikahi wanita-wanita tersebut, dinikahi dengan untuk menolong sebuah kebaikan. Karena kalau dibiarkan dia adalah butuh, kemudian di negerinya dinodai. Ini sebuah kisah, apa kebenarannya itu tidak penting. Akan tapi ini loh contoh. Akhirnya ada dua orang kakak beradik datang mau menikah. Saya mau menikah, saya ingin nolong saudari-saudari kita yang dari Bosnia itu karena Allah. Benar kamu nolong karena Allah? Iya karena Allah. Kamu cukup? Alhamdulillah rezeki saya cukup. Insya Allah saya akan nikah dengan dia untuk menolong. Betul? Senang ini panitia karena ada pemuda-muda yang mau menolong baik. Setelah sampai di dalam keluar lagi. Lalu berkata, aduh, mohon maaf, saudaraku yang saya cintai, anak-anak dari Bosnianya sudah habis, yang ada dari Afrika ini gimana nih? Langsung balik dia katanya, wah sorry alafu, berarti niatnya adalah hanya untuk, maksudnya apa? Kadang-kadang sok gayanya menolong atas nama agama, tapi sebenarnya adalah ditumpangi syahwatnya. Kalau syahwat. Sebab syahwat yang halal adalah halal. Pokoknya jangan berdustalah dalam hal semacam ini. Perlu kejujuran. Ini ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau sudah masalah keluarga tidak bisa kita itu hanya sebelah pihak.
Kita harus tanya siapa yang salah secara sesungguhnya. Bisa saja suami yang salah, bisa saja istri yang salah. Makanya kalau sudah kasus suami istri datang sendirian itu saya bingung itu. Sebab semuanya kalau ngomong mesti pengen dibenerkan. Nah ini, dia ini pengen dibenerkan karena pengen cari pembela. Datang kan bareng-bareng nanti saya ngobrol atau berpisah, saya dengar dari sini, saya dengar dari sini. Tak taunya hanya salah paham, subhanallah. Ada orang ribut gara-gara salah paham. Enggak sesungguhnya sebetulnya, hanya salah paham. Dia kira begini. Tak taunya kita olah sedikit ketemu. Dan berapa kali kita menyelesaikan urusan orang semacam itu? Ada mereka, lihat. Salah paham enggak ternyata, ya ternyata suami itu sangat cinta kepadamu. Kita ngomong istrimu juga cinta kepadamu. Kita gini. Sedikit itu, selesai. Salah paham. Baik ini, jadi perlu ngadep kepada kami.